Aku Octaviani Anastasia dari kelas 2 CPGSD akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan. Sistem bilangan. Yang pertama ada lambang bilangan. Nah, bilangan atau numbers adalah lambang yang menyatakan suatu ukuran kuantitas. Lambang bilangan itu sendiri ada 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lambang dari setiap bilangan disebut angka atau digit. Masing-masing bilangan tersebut dapat dikombinasikan sesuai dengan nilai yang ditempatinya, sehingga dengan angka 10 tersebut dapat terwakili semua bilangan yang ada di dunia ini. Masing-masing bilangan dilambangkan ukuran kuantitas suatu benda. Berikut adalah gambarnya. Gambar tentang lambang bilangan dan ukuran kuantitasnya. Jika diperhatikan, gambar tersebut ternyata penulisan lambang bilangan selalu berulang, yaitu dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan kembali lagi ke angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan istilah sistem desimal atau sepersepuluhan, yaitu sistem bilangan dengan menggunakan basis 10. Nah, sistem inilah yang paling lazim digunakan. Selanjutnya, nilai tempat suatu bilangan. Ada banyak nilai tempat suatu bilangan. Ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya. Dan untuk menunjukkan bilangan yang lebih kecil, digunakan juga nilai tempat sepersepuluhan, seperseratusan, seperseribuan, dan seterusnya. Secara umum, angka dari suatu bilangan ditulis di tempat di paling akhir. Untuk sepersepuluhan, seperseratusan, dan seterusnya ditulis pada tempat di belakang angka satuan dengan dipisahkan oleh tanda koma. Selain itu, sering pula digunakan tanda titik untuk memisahkan angka-angka dalam kelipatan 1000. Penulisan ini digunakan untuk memudahkan dalam pembacaan. Berikut contoh dari nilai tempat dan dari masing-masing angka pada bilangan 3406,71. Nah, pada bilangan 3 pada angka 3406,71, 3-nya itu adalah menempati tempat ribuan yang berjumlah 3004 pada bilangan 3406,71 menempati tempat ratusan, sehingga nilainya adalah 400. 0 pada bilangan 3406,71 menempati tempat puluhan, sehingga nilainya adalah 0. 6 pada bilangan 3406,71 menempati tempat satuan, sehingga nilainya adalah 6. Dan 7 pada bilangan 3406,71 menempati tempat sepersepuluhan, sehingga nilainya adalah 7/10 atau 0,7. Dan 1 pada bilangan 3406,71 menempati tempat seperseratusan, sehingga nilainya adalah 1/100 atau 0,1. Dan selanjutnya adalah garis bilangan. Garis bilangan merupakan garis mendatar yang berisi bilangan-bilangan yang berurut. Nah,
terurut di sini, artinya dari mulai bilangan paling kecil sampai ke bilangan paling besar. Semakin ke kanan, maka bilangan pada garis tersebut nilainya semakin besar, dan sebaliknya. Semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Nah, jika ada dua bilangan, misalkan bilangan pertama dan bilangan kedua, maka ada 3 kemungkinan dari dua bilangan itu, yaitu yang pertama, bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua. Yang kedua, bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua. Atau yang ketiga, bilangan pertama sama dengan bilangan kedua. Nah, ini adalah contoh dari garis bilangan. Masing-masing ujung garis bilangan diberi tanda panah ke kanan dan ke kiri, yang menunjukkan bahwa garis bilangan tersebut dapat diperpanjang ke kiri maupun ke kanan sampai tak hingga panjangnya. Dengan kata lain, garis bilangan yang kita gambar hanyalah perwakilan saja dari garis bilangan yang sesungguhnya. Nah, pada garis bilangan, posisi setiap bilangan menunjukkan nilai dari bilangan tersebut. Semakin ke kanan posisi suatu bilangan, maka semakin besar nilai bilangan tersebut. Dan sebaliknya, semakin ke kiri, maka semakin kecil nilai bilangan tersebut. Dan jika nilai dua bilangan menempati posisi yang sama, maka kedua bilangan itu dikatakan sama. Karena garis bilangan menunjukkan nilai dari suatu bilangan, maka dengan cara melihat garis bilangan, kita dapat menentukan bilangan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Dari garis bilangan di atas dapat kita lihat bahwa 12 lebih kecil dari 13 dan 7 itu lebih besar dari 4. Selanjutnya, dalam matematika itu sering digunakan notasi atau lambang-lambang seperti lebih besar dari atau lebih dari, atau juga ada lebih kecil dari atau kurang dari, dan ada juga sama dengan. Gambarnya sudah ada ya. Nah, misalnya 8 lebih besar daripada 5. Selanjutnya yaitu macam-macam bilangan. Nah, di dalam matematik ada banyak jenis atau macam bilangan. Masing-masing bilangan tersebut membentuk kelompok yang disebut dengan istilah himpunan bilangan. Nah, yang pertama ada bilangan asli atau natural numbers, yang merupakan bilangan yang ada di alam. Contohnya adalah misalkan rusa di suatu hutan. Kita dapat mengatakan bahwa di hutan itu ada 1 ekor rusa atau 5 ekor rusa. Namun, kita tidak dapat mengatakan bahwa di hutan itu ada setengah ekor rusa. Nah, oleh karena itu 1 atau 5 tadi itu termasuk ke dalam bilangan asli, sedangkan setengah bukan merupakan bilangan asli. 1 adalah bilangan asli, 1000 juga adalah bilangan asli, dan 1 miliar juga masih termasuk bilangan asli, dan seterusnya. Oleh karena itu, banyaknya bilangan asli adalah tak hingga. Semua bilangan asli dapat dikelompokkan sehingga membentuk himpunan yang disebut himpunan bilangan asli, dan biasa dilambangkan dengan N atau dari kata natural, atau A yaitu dari kata asli. Nah, bilangan asli adalah bilangan 1 dan bilangan lain
yang merupakan kelipatan dari 1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan asli dapat dinyatakan dengan N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama bilangan genap dan yang kedua bilangan ganjil. Nah, bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi oleh 2, sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2. Atau dengan kata lain, bilangan ganjil adalah bilangan yang bersisa 1 jika dibagi oleh 2. Contoh bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Contoh dari bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang kedua yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung banyaknya suatu benda di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bilangan cacah adalah semua bilangan asli dan bilangan nol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Himpunan bilangan cacah dapat ditulis dengan C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti bilangan asli, bilangan cacah juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu bilangan genap dan bilangan ganjil. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan positif adalah bilangan yang lebih dari 0. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan yang kurang dari 0. Nah, ini contohnya. Oke, pada garis bilangan tersebut, bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan angka 0. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri angka 0. Dan untuk membedakan bilangan positif cukup ditulis sebagaimana biasanya. Sedangkan bilangan negatif ditulis dengan menyertakan tanda minus di depannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bilangan bulat adalah bilangan cacah ditambah dengan negatifnya. Atau dengan kata lain, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat biasa dilambangkan dengan Z atau B yang berarti bulat. Nah, himpunan bilangan bulat dapat ditulis dengan Z sama dengan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah gabungan dari bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Bilangan pecahan yaitu bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Nah, dapat diilustrasikan dengan gambar seperti ini.
Nah, dari gambar di samping, bilangan pecahan yang ditulis dalam bentuk 1/2 itu dibaca A per B atau A berbanding B. Nah, dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Nah, pada bilangan 1/3, pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 3. Semua bilangan yang tadi dapat dinyatakan dalam bentuk 1/2, 1 atau 1/3, dan bahkan 1/4 itu disebut dengan rasional. Dan istilah rasional itu diambil dari kata rasio yang berarti berbandingan. Lalu, apakah 2 termasuk bilangan rasional? Jawabannya adalah ya, karena 2 dapat ditulis juga dengan dalam bentuk 2/1 yang artinya adalah 2. Nah, begitu juga untuk bilangan bulat yang lainnya. Alhamdulillah, sekian materi mengenai sistem bilangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.